Shalom, selamat sore. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali kekasih-kasih Tuhan bersama dengan kami keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mazmur pasal 47 ayat 2 sampai dengan 5. Baik kekasih Tuhan, sore hari ini saya mengajak kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan 24. Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, ini jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Segala pujian syukur hormat kepada Engkau Allah, Yesus Kristus firman yang hidup. Hamba mohon pimpinanmu, penyertaanmu bagi kami semua yang mendengar, supaya kami tidak sekedar mendengar, tapi kami mendengarkan dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau supaya iman percaya kami kepada Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang benar, karena firman Tuhan yang mengajarkan itu kepada kami. Berkati semua kami yang hadir pada sore malam hari ini. Berkati firman-Mu ya Allah. Hamba mohon kekuatan-Mu. Tolong hamba dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah kehendak-Mu dan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai tempat kami berada. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Iman adalah mempercayai Tuhan walaupun kita belum mengalami pertolongannya. Sekali lagi, iman adalah mempercayai Tuhan walaupun belum mengalami pertolongannya. Itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang semu. Kekasih Tuhan, iman yang tidak sejati atau semu dilatar belakangi oleh keraguan terhadap kemampuan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam iman yang semu akan meminta agar Tuhan terlebih dahulu membuktikan kuasanya, baru ia akan percaya kepadanya. Sedangkan iman yang sejati beranjak dari keyakinan terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya orang yang beriman tidak akan menunggu sampai dirinya sudah mengalami pertolongan Tuhan, baru ia akan percaya kepadanya. Hal ini sama seperti seorang pasien yang mempercayai khasiat dari obat yang diterimanya, sehingga ia meminumnya tanpa menunggu dirinya sudah sembuh terlebih dahulu. Kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang semu inilah yang ada pada ayah dari seorang anak yang dirasuk oleh roh jahat,
seperti yang dalam Markus pasal 9. Ayat tersebut berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Kalimat ini menunjukkan bahwa walaupun ia membawa anaknya kepada Yesus untuk memperoleh pertolongan, namun sesungguhnya ia datang dengan sikap sekadar mencoba-coba. Menanggapi perkataan orang tersebut, Yesus menjawab, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa yang ia kehendaki adalah iman yang sejati. Itulah iman yang mempercayai kemampuan Tuhan sebelum kita mengalami pertolongannya. Iman yang seperti itulah yang akan membuka pintu kepada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seringkali kita juga tidak bisa membuktikan bahwa kita percaya kepada Dia. Seringkali pada saat saudara mengalami persoalan, atau mungkin saudara sedang mengalami kesakitan, dan saudara mulai berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi, selesai berdoa saudara meragukan doa saudara. Saudara bisa bertanya apakah Tuhan jawab atau tidak. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya iman saudara adalah iman yang semu. Kalau iman saudara benar-benar sejati, maka begitu saudara memulai berdoa, saudara sudah percaya bahwa saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Jadi saudara tidak meragu-ragukan apa yang Tuhan bisa berikan kepada saudara. Oleh sebab itu sore hari ini mari kita belajar dari seseorang yang begitu membutuhkan pertolongan Tuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Dia datang dengan sekedar mencoba-coba. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita membuat iman kita bertumbuh yang benar kepada Yesus Kristus. Iman kita tidak tergantung kepada lingkungan, keadaan sekitar kita. Tetapi iman kita sungguh-sungguh tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara pasti akan diberkati, pasti akan ditolong jika saudara memiliki iman yang sejati. Mari kekasih Tuhan, berjalanlah dengan iman, menggapai masa depan dengan iman, sebab itulah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya, kepada Pak Moses Aiben, Ibu Yeni Tera, ya, Saudara Bawika Laga Jagadita, Pak Subiakto Suryana, Ibu Melan Yuditia, ya, Ibu Anace Kristina. Baik, kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena seringkali diri kami meragukan kuasa-Mu. Tidak jarang kami menunggu Engkau membuktikan bahwa kuasa-Mu adalah tidak terbatas, dan baru kami mau percaya firman-Mu. Dengan demikian sesungguhnya kami telah meremehkan diri-Mu dan mempersamakan Engkau dengan manusia yang adalah ciptaan-Mu. Padahal sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, sehingga tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau telah menjadikan semua yang ada dari yang tidak ada. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terlaksana, dan semua yang Engkau rencanakan pasti akan terwujud. Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan beban dalam hidup kami. Kami mohon ulurkan kuasa-Mu yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi untuk menolong diri kami. Bukakanlah jalan keluar bagi kami untuk kesulitan yang kami alami. Dengan bersandar kepada kasih setia-Mu,
kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu, agar kami dapat melewati hari ini di dalam kemenangan dan kehidupan yang berkenan kepadamu. Kiranya pertolongan-Mu yang kami alami akan membuat semua orang dapat melihat betapa besar kasih dan kuasa-Mu kepada orang yang berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah sore malam hari ini kami belajar supaya iman kami semakin bertumbuh, supaya iman percaya kami kepada Engkau Tuhan sungguh-sungguh menjadi sejati. Bapa, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Hamba mohon kuasa-Mu, kasih-Mu turun menjamah mereka. Tuhan, tolong setiap pergumulan-pergumulan mereka. Apa yang tidak bisa mereka kerjakan, Tuhan, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, berkati pribadi-pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan Tuhan, apa yang sedang Engkau percayakan kepada mereka, Engkau buktikan Tuhan bahwa mereka mampu untuk mengerjakannya dengan benar. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Biarlah iman mereka bertumbuh sungguh-sungguh. Sekalipun mereka belum melihat, mereka belum merasakan, tetapi mereka tahu persis bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mau berucap syukur untuk semua keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, hamba mohon biar kasih-Mu, kebenaran-Mu Tuhan itu bekerja bagi semua saudara-saudaraku yang ada di Jalan Serayu. Malam ini hamba mau berdoa untuk keluarga besar Uni Putih, keluarga besar Peters, keluarga besar Sada, keluarga besar Samori, keluarga besar Kareni, keluarga besar Pedai, keluarga besar Asaribab, keluarga besar Wakum, keluarga besar Tawari, keluarga besar Karubaba, keluarga besar Yenu, keluarga besar Kambu, keluarga besar Sesa, keluarga besar Bokopioper, dan masih banyak yang belum hamba sebut satu persatu. Hamba mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu turun bagi mereka, mulai dari pribadi-pribadi mereka, pada keluarga-keluarga mereka. Anak-anak Tuhan berkati, berikan pertumbuhan, kekuatan yang sehat bagi mereka ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya kasih-Mu turun bagi mereka melimpah-limpah. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Apa yang tidak dipikirkan oleh mereka, Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Bersyukur dan terima kasih untuk setiap mereka yang Tuhan percayakan berada dalam jemaat ini, dalam tubuh Kristus ini. Hamba berdoa spesial bagi saudara-saudara hamba yang sedang mempersiapkan diri untuk besok ibadah online ataupun ibadah langsung. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak. Hamba mohon kasih-Mu terus melimpah bagi seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Tuhan berkati juga anak Debbie Tua Putinaim. Tuhan berkati dia, pribadinya. Tuhan berkati keluarganya, baik yang ada di Manokwari, baik yang ada di Ambon, bahkan semua pekerjaan, pelayanannya Tuhan berkati dan Tuhan jaga dia. Biarlah Tuhan, dia boleh melihat kasih-Mu melimpah-limpah kepadanya setiap saat. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Helena Alitona, Ibu Yeni Tera, Ibu Ananci Kristina, Ibu Melan Yuditia, Pak Subiakto Suryana, Bawila Jagadita, Pak Moses Aiben, Ibu Yeni Tera.